Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, menyatakan partainya terbuka untuk kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ganjar dinilai cocok untuk mendampingi Erlangga Hartarto sebagai wakilnya pada pemilu 2024 mendatang. Pernyataan Bapak di diskusi politik di Senayan menjadi viral dan diartikan sebagai Golkar membuka pintu bagi Ganjar untuk bisa maju di Pilpres 2024. Lalu kemudian dikomentari oleh Bang Hasto, ini bentuk putus asa dari Golkar nih. Katanya nggak punya kader lagi nih. Ini tanggapannya seperti apa, Bang Nurdin? Silakan. Buat perjuangan politik bukan berjuang dalam kegelapan malam. Artinya? Tapi perjuangan politik harus ada tujuan. Oke. Jadi harus berjuang di dalam terang. Seorang politisi, kalau kita sepakat bahwa tujuan seorang politisi adalah untuk kekuasaan, maka dibutuhkan adanya komunikasi politik yang strategis. Ya. Apa yang saya sampaikan, bahwa itu reaksi positif saya terhadap diskusi yang berkembang. Dan saya bersyukur karena ini ada Pak Andreas. Pak Andreas tahu persis itu jalan cerita. Narasi yang ini sama-sama dari sumber ketika itu. Jadi bagus ini ada Pak Andreas itu. Oleh karena itu apa yang menjadi reaksi dari saudara Hasto menurut saya itu tidak relevan, berlebihan dan tidak faktual. Kenapa? Karena di era multipartai itu dibutuhkan adanya kerjasama antar partai. Tidak ada partai yang bisa berjalan sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Itu tidak ada. Itu fakta ya yang sudah kita berapa kali melaksanakan daripada Pilpres. Yang saya nyatakan bahwa Golkar itu sebetulnya secara konstitusi itu dan final sudah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Itu final. Nah, terkecuali Pak Erlangga yang merubah, itu harus kembali ke Rapimnas, itu mekanisme. Jadi masih bisa berubah maksudnya? Itu yang bisa berubah itu Rapimnas. Baik. Dan berubah kalau Pak Erlangga yang merubah. Dan saya yakin Pak Erlangga tidak akan merubah. Kenapa? Karena Pak Erlangga harus menjalankan daripada keputusan Rapimnas. Nah, sebagai seorang kader, apalagi dia ketua umum, menjalankan keputusan Rapimnas adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu, dikatakan bahwa ini membajak kader. Tidak ada dalam multipartai, tidak ada istilah banyak membajak. Kenapa? Belum pernah ada calon presiden yang berasal dari satu partai. Coba, waktu 2004, Ibu Mega misalnya, beliau berpasangan dengan Pak Prabowo dari Gerindra. 2014, Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla dari Golkar. Apa itu membajak? Bukan membajak. Ini kerjasama politik untuk membangun bangsa yang lebih baik. Kemudian Golkar itu adalah partai terbuka. Ketika ada bangsa, ada tokoh bangsa yang memiliki kapabilitas, akseptabilitas, kapasitas, apakah salah ketika Golkar di mana yang bersangkutan hendak berjuang melalui Golkar dan Golkar terbuka untuk nomor 2 untuk calon wakil presiden. Untuk calon presiden sementara ini sudah final sesuai keputusan Rapimnas. Jadi tidak mungkin untuk bisa maju jadi posisi nomor 1. Tidak mungkin. Tidak mungkin di Golkar ya. Karena sudah diputuskan Rapimnas. Terkecuali Pak Erlangga yang menghendaki perubahan. Itu Pak Erlangga. Tapi saya yakin Pak Erlangga tidak akan merubah itu. Jadi maksud pernyataan Pak Nurdin ini bahwa jika kemudian Ganjar dicalonkan oleh PDIP, Golkar akan bersedia untuk bergabung ke koalisi. Atau Ganjar mau pindah partai ini masuk ke Golkar misalnya, bersedia untuk mengusung. Statement saya begini. Saya merespon pertanyaan itu kemudian motivasi kepada Ganjaris. Ganjaris ini kan lahir dari sebuah kesadaran partisipasi rakyat. Menurut saya kehadiran relawan secara dini adalah sangat baik untuk dinamika demokrasi. Itu sangat baik untuk partisipasi rakyat adalah sangat bagus untuk demokrasi bangsa kita. Nah oleh karena itu saya menyampaikan apabila nih ya atau dengan kata kalau Pak Ganjar tidak mendapat tempat di rumahnya maka ada rumah baru yang namanya Golkar. Tetapi jangan menjadi pemilik. Kalau itu menjadi pemilik bukan juga kos. Artinya masuk ke Golkar itu bisa menjadi calon pendamping daripada Pak Erlangga. Karena Pak Erlangga maju presiden tidak mungkin tanpa pasangan. Oke, berarti memungkinkan untuk bisa jadi calon pendamping dari Pak Erlangga yang saat ini sudah ditetapkan sebagai capresnya Golkar, begitu ya?